Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asfari Arunati Suryawan dengan NIM 1612459 dari kelompok 8 kelas 11 mata kuliah Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Kisya Gaho dengan NIM 161240083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nindya Mahira Putri Bratawan dengan NIM 161240077. Nama saya Sofia Kalena Nura Hatmei dengan NIM 161240089. Nama saya Gabriel Robertuino dengan NIM 1982073 dari SITHR. Prabu Arabica adalah merek kopi yang didagangkan oleh LMDH Gapoktan Paniis atau dalam kepanjangannya adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan Gabungan Kelompok Tani Paniis. LMDH Gapoktan Paniis sendiri bergerak di Desa Pangadagan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. LMDH Gapoktan Paniis memulai kemitraannya dengan perhutani pada tahun 2007 dengan fokus membudidayakan kopi Arabica dengan merek Prabu Arabica. Bibit kopi yang dikembangkan pada saat itu adalah bibit jagur atau buhur. LMDH Gapoktan Paniis mengelola sekitar 103 hektar lahan dengan 120 pekerja yang terlibat aktif dalam pengembangan budidaya kopi. Terdapat 11 orang yang bergerak dalam UPH atau unit pengelolaan hasil kopi, dengan satu di antaranya adalah ketua pengelola LMDH Gapoktan Paniis itu sendiri, yaitu Bapak Sunaria Saipul Malik. Selanjutnya adalah permasalahan yang kami temukan dalam produksi kopi luwak Prabu Arabica. Kopi hasil produksi Prabu Arabica sendiri, yaitu kopi dengan varietas jagur, memiliki potensi yang menjanjikan sebagai bahan baku kopi luwak, dikarenakan kualitas dan biaya produksi yang minim jika dibandingkan dengan kopi dari varietas lain. Dahulu, untuk produksi kopi luwak mengandalkan belasan hingga puluhan luwak ternak dengan pakan yang terkontrol dan suplai biji kopi mentah yang cukup dalam bentuk buahnya. Produksi dengan sistem ternak ini dapat menghasilkan untung yang mencapai 2-3 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi produsen kopi luwak Prabu Arabica. Akan tetapi, semenjak beberapa tahun terakhir, Prabu Arabica tidak lagi memproduksi kopi luwak secara sistematis. Hal ini karena permintaan pasar yang tidak tinggi, yang mendorong produsen untuk berhenti memproduksi kopi luwak dengan sistem ternak. Perawatan dan pakan luwak penghasil kopi luwak memakan biaya yang cukup tinggi, sehingga permintaan pasar yang rendah menyebabkan pemasukan yang tidak menutup pengeluaran dalam biaya produksinya. Di masa kini, kopi luwak Prabu Arabica kembali mengandalkan luwak liar untuk produksi kopi luwaknya, dengan hasil yang didapat tidak menentu setiap tahunnya. Kopi luwak yang dihasilkan juga lebih sedikit yang memiliki kualitas baik untuk dipasarkan, karena tidak ada cara pasti untuk mengontrol kualitas pakan luwak liar tersebut yang diandalkan untuk memproduksi kopi luwak Prabu Arabica. Hal ini juga sejalan dengan penemuan yang kami temukan, yaitu pemasaran dan pengiklanan yang sedikit dari produk kopi luwak milik Prabu Arabica jika dibandingkan dengan produk kopi regulernya. Pemasaran produk kopi luwak amat minim, bahkan tidak ada opsi untuk membeli kopi tersebut melalui media daring manapun. Hal ini berkebalikan dengan produk kopi biasanya yang dapat ditemukan di aplikasi online shop, bahkan dipasarkan hingga ke luar negeri. Kami mengambil kesimpulan bahwa pemasaran yang sedikit ini menyebabkan permintaan pasar rendah pula untuk produk kopi luwak, sehingga masalah permintaan berkaitan erat dan secara langsung dengan pemasaran. Produsen tidak dapat menaikkan biaya produksi tanpa adanya permintaan pasar yang tinggi pula, yang menyebabkan metode produksi tidak konsisten dan hasil produksi kopi luwak yang dihasilkan tidak stabil pula. Dalam proyek ini tentunya kami sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk meningkatkan pemasaran produksi kopi luwak Prabu Arabica, lalu yang kedua untuk memperluas jangkauan penjualan Prabu Arabica, yang ketiga mengidentifikasi potensi pasar Prabu Arabica, yang keempat mengevaluasi strategi pemasaran kopi luwak Prabu Arabica, dan yang kelima untuk mengukur efektivitas digital marketing Prabu Arabica. Lalu kami lanjutkan kepada relevansi terhadap Pancasila, karena kami sadar bahwa proyek yang kami lakukan pada saat ini itu memiliki hubungan yang erat terhadap butir-butir Pancasila. Untuk sila pertama, meskipun promosi kopi tidak langsung dilakukan atau berhubungan dengan aspek ketuhanan,
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan penuh etika dan tanggung jawab, dan juga mencerminkan sikap menghormati dan mencintai produk lokal yang merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Kegiatan promosi yang baik juga dapat mencerminkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Lalu sila kedua, dengan membudidayakan kembali kopi luwak, Toko Prabu Arabica berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan pada petani kopi. Menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk ini juga bisa meningkatkan kesadaran tentang praktik pertanian yang beretika dan juga berkelanjutan, yang mendukung keadilan dan kesejahteraan manusia. Lalu untuk sila ketiga, mempromosikan produk lokal seperti kopi luwak dengan melalui sosial media dapat memperkuat kebanggaan terhadap produk Indonesia dan mendukung perekonomian lokal. Ini membantu usaha produk lokal untuk dapat dikenal oleh banyak orang yang sebelumnya tidak terjamah, baik dalam ataupun luar negeri. Untuk sila keempat, jika proses pembudidayaan dan pemasaran kopi luwak melibatkan dialog dengan masyarakat dan perwakilan petani kopi, serta berlandaskan pada kebijaksanaan yang mengutamakan kepentingan bersama, maka tindakan ini dapat selaras dengan prinsip musyawarah dan permusyawaratan. Untuk sila kelima, promosi kopi yang dilakukan dengan cara yang adil dan berkelanjutan dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Misalnya, memastikan bahwa keuntungan dan penjualan kopi didistribusikan dengan adil dan berinvestasi kembali dalam komunitas lokal yang akan mendukung tercapainya keadilan sosial. Solusi yang akan kami kembangkan guna untuk meningkatkan pemasaran kopi luwak brand Prabu Arabica adalah dengan branding, di mana dengan branding ini kami akan mengedukasi kepada para pekerja terkait penggunaan media sosial dan juga mengedukasi cara promosi yang tepat agar produk kopi luwak Prabu Arabica terjual dengan efektif. Selain untuk meningkatkan branding, kami akan membuat situs laman resmi dan juga situs belanja online di mana untuk mempermudah konsumen dalam transaksi jual beli kopi luwak Prabu Arabica. Di sini kami akan dipertunjukkan kepada Shopee dan juga Tokopedia, dan juga untuk media sosialnya kami akan membuat di Instagram dan juga di Facebook. Untuk mendukung proses branding ini, kami memiliki 3 poin, yaitu efektivitas operasional, di mana kami akan melakukan pengecekan kualitas kepada produk kopi luwak ini agar terjual dengan efektif dan juga tidak mengecewakan para konsumen. Yang kedua adalah survei dari konsumen. Setelah terjadinya proses transaksi jual beli dan juga adanya proses branding, di sini kami akan mengecek juga dengan survei, di mana nanti konsumen akan memberikan saran dan juga kritik kepada kami agar kami dapat melakukan evaluasi seperti di poin ketiga, yaitu dengan analisis data. Di sini juga kami akan menarik evaluasi sehingga proses pemasaran kopi luwak Prabu Arabica ini akan lebih efektif lagi ke depannya. Untuk timeline dapat dilihat kami membaginya menjadi 4 tahap, di mana yang pertama adalah pembekalan topik proyek. Di sini kami memilih topik, implementasi strategi, dan juga aksi apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Ini kami lakukan di tanggal 1 Agustus hingga tanggal 10. Dan di tanggal 10 ini kami juga melakukan survei lapangan langsung ke Desa Pangadegan, dan juga rencananya kami akan membaginya menjadi 3 kali pengecekan, termasuk dengan tanggal 10 ini di tanggal 19 Agustus dan juga di tanggal 30 Agustus. Ini termasuk dalam realisasi aksi. Selanjutnya kami melakukan pengerjaan proposal dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Agustus dan difinalisasi pada tanggal 16 Agustus. Masuk kepada tahap pelaksanaan, kami akan melakukan konfirmasi produksi kopi luwak pada tanggal 19 Agustus hingga tanggal 21, dilanjutkan dengan pembuatan website dan juga situs belanja online tanggal 19 sampai tanggal 26, dan selanjutnya dilakukan dengan promosi di sepanjang bulan September, dan di akhir September hingga awal Oktober kita lakukan evaluasi. Untuk rancangan anggaran, kami membaginya menjadi 4 sektor. Pada transportasi mengeluarkan sekitar 300.000 per 3 kali perjalanan, dan pembuatan situs website dan juga belanja online akan mengeluarkan 400.000. Promosi iklan digital seperti Instagram dan juga Facebook Ads sekitar 1,4 juta, dan juga promosi melalui influencer dan juga blogger 1 juta, dan total RAB yang akan kami keluarkan sekitar 3,1 juta.
Untuk kesimpulan, LMDH Gapoktan Paniis memulai kemitraan dengan Perhutani pada tahun 2006 dan secara resmi berdiri pada tahun 2007 dengan fokus pada budidaya kopi Arabica dengan branding atau merek Kopi Prabu Arabica. Jenis bibit yang dikembangkan di LMDH Gapoktan Paniis ini merupakan bibit jagur atau buhun yang merupakan varietas lokal yang dikembangkan oleh masyarakat di Desa Pangadegan itu sendiri. Gapoktan Paniis ini mengelola sekitar 103 hektar lahan dengan total anggota kurang lebih 120 orang yang semuanya ikut berperan dalam pembudayaan kopi. Di sisi lain, terdapat potensi lain dari kopi Prabu Arabica ini, yaitu dalam pengembangan kopi luwak. Kopi luwak sendiri merupakan hal yang sangat menjanjikan dibandingkan dengan varietas lainnya karena memiliki kualitas yang unggul serta biaya produksi yang lebih minim. Meskipun begitu, pada saat ini produksi kopi luwak hanya didapat dari luwak liar yang tidak dibudidayakan sehingga produksi tiap tahunnya tidak stabil. Selain itu, permasalahan yang terjadi di kopi Prabu Arabica ini merupakan kurangnya brand awareness dari masyarakat umum mengenai brand ini sendiri. Maka dari itu, kami dari kelompok 8 mencoba merumuskan beberapa solusi yang nantinya dapat digunakan guna untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di antaranya, kami akan mengadopsi teknologi digital seperti e-commerce, media sosial, website, dan analitik data untuk membuka peluang bagi UMKM kopi Prabu Arabica ini agar dapat bersaing di pasar global yang lebih luas, serta agar masyarakat umum dapat lebih kenal dengan kopi Prabu Arabica ini. Kemudian, kami juga akan mengoptimalkan dan memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas, namun tetap dengan biaya operasional yang lebih efisien, sehingga nantinya usaha ini dapat tetap stabil dalam memproduksi bibit kopi varietas lokal, serta dapat kembali memproduksi kopi luwak yang nantinya akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan UMKM kopi Prabu Arabica ini.